few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk presentasi, bukan untuk berekspektasi, karena ekspektasi yang terlalu tinggi dapat menyakiti hati. Baiklah, yang kami hormati Ibu Yuniarti dan yang kami sayangi teman-teman sekalian. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nawang Sari dan teman saya bernama Dwi Sarinah, Melindiani, Kurnia Suryaningsih, Duka Nuriani, Dea Lestari, Andi Mahana, Selanjutnya kami akan membacakan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Mi Sarina. Subjek pajak penghasilan atau PPH. Subjek pajak penghasilan dapat dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak sejak saat didirikan atau berdasarkan Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi wajib pajak memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Dua, objek pajak penghasilan atau PPH. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. 3. Komponen dalam perhitungan pajak penghasilan atau PPH pasal 21. Surat pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 adalah SPT 1721 dan adapun formulir SPT 1721 terdiri atas 10 lembar yang memuat informasi mengenai data pemotongan dan perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Penghitungan pajak penghasilan atau PPH pasal 21. Pedoman pemotongan, penyetoran dan laporan pajak penghasilan atau PPH pasal 21 diatur dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 16 atau PJ atau 2016 sebagai pengganti peraturan nomor per 31 atau PJ atau 2012. 1. Tarif dan dasar pengenaan pajak. Tarif dasar pengenaan pajak ditetapkan sesuai peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 16 atau PJ 2016. Tarif pajak dasar pengenaan pajak digunakan untuk menghitung letaknya pajak penghasilan atau PPH pasal 21. 2. Perhitungan pemotongan PPH pasal 21. Setelah memahami tarif dasar pengenaan pajak dan tata cara penghitungan dan pemotongan PPH pasal 21, selanjutnya akan memahami perhitungan dan pemotongan PPH pasal 21. Penghitungan dan pemotongan PPH pasal 21 terbagi menjadi 3, yaitu pertama perhitungan dan pemotongan PPH pasal 21 bagi pegawai tetap, 2. Perhitungan dan pemotongan PPH pasal 21 bagi pensiunan, 3. Penghitungan dan pemotongan PPH pasal 21 bagi tenaga kerja lepas, pemegangan dan calon pegawai. Baiklah, sampai di sini saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kelompok yang ingin bertanya, silakan bertanya. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana cara menghitung PPH pasal 21 yang terutang? Mau nanya? Saya dari kelompok 1 yang bertanya, bagaimanakah pemenuhan kewajiban atas pajak penghasilan bagi wajib pajak
dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Posisi kedua ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimanakah permohonan kewajiban atas pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri dan luar negeri? Rujuk penjelasan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang PPh, subjek pajak orang pribadi dalam negeri akan menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Sedangkan subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi wajib pajak karena menerima dan memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Bagaimana kelompok 1? Kelompok 1. Bagaimana? Kaifa. Bagaimana Kaifa? Itu. Iya. Ini kan yang tadi pertanyaan kelompok ini. Itu yang kedua. Kelompok 1 kan penjelasannya tadi cuma yang pajak dalam negeri dan luar negeri. Itu kan dicobanya, Boy. Pertanyaan semalam ini. Bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 yang tentang? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 yang tentang? Akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 yang tentang? Cara menghitungnya, ini adalah gaji pokok 10 juta, tunjangan jabatannya 1 juta, penghasilan bruto selama sebulan 11 juta, 10 juta ditambah 1 juta, terus dikurangi biaya jabatannya 5%, maksimal 500.000. Ini 11 juta dikurang sama biaya jabatan jadinya 10.500.000. Penghasilan neto setahunnya 12 bulan dikali 10.500.000 sama dengan 126 juta. PTKPK anak 1 sama dengan 63 juta. Penghasilan kena pajaknya 63 juta. Cara menghitungnya 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. 60 jutanya ini dari yang sini. 15% dikali 3 juta sama dengan 453 jutanya dari sini. PPh 21 tentang setahun yaitu 3.450. Potongan per bulannya 3.450 dibagi 12 bulan sama dengan 287.500. Kelompok 2 sudah puas dengan jawabannya. Cara penghitungan PTKP. Dari tadi tinggal. Wahai murid-muridku tercinta dan terhormat. Ya Bunaya. Iya, masa kan dibilang nggak pernah apa.
Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu bagaimana cara menghitung PTKP. Gaji per bulannya 4.500.000, gaji setahun 4.500.000 dikali 12 bulan sama dengan 54 juta. PTKP tidak kawin atau tidak punya anak 54 juta. BPH 21 terutang, gaji setahun dikurang PTKP dibagi 54 juta dikurang 54 juta sama dengan 0. Bagaimana? Kelompok 1 apakah sudah puas? Jika PTKP yang kami gimana? Yang kami jelaskan di kelompok 1. Iya, yang pertama tadi. Iya. Kelompok 2. Baik, terima kasih. Oke, Ada yang cerdas, ada yang Bilang ini. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah ingin bertanya dan memberi saran kepada kelompok kami. Kami akan membaca kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu berdasarkan penjelasan yang sudah kami jelaskan, dapat disimpulkan bahwa PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pemotongan PPh pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan baru pada tahun 2013 untuk memotong PPh pasal 21. Baiklah, sampai di sini saja.